Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Septian Yasmin. Saya merupakan lulusan S1 Pendidikan Matematika dari Universitas Negeri Semarang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu seleksi tes yang diadakan dari Bimbel Variasi. Terima kasih. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik semua? Alhamdulillah sehat? Sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya ilmu yang kita pelajari hari ini bisa kita amalkan dalam sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Oke, disiapkan terlebih dahulu duduknya yang rapi. Oke, berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, ada yang masih ingat minggu lalu kita membahas tentang apa? Iya, betul, kita membahas tentang faktorisasi prima. Ada yang masih ingat faktorisasi prima itu apa? Yang bisa acungkan tangan? Iya, betul. Jadi, faktorisasi prima itu adalah cara untuk menyatakan perkalian dalam bentuk bilangan prima. Di sini ada yang masih ingat bilangan prima itu apa? Ayo acungkan tangannya. Iya, betul sekali. Jadi, bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan angka itu sendiri. Contohnya, ada bilangan berapa? Bilangan 2, bilangan 3, bilangan 5, bilangan 7, 11, 13, dan masih banyak lagi. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang FPB dan KPK. Di sini ada yang sudah tahu FPB dan KPK itu apa? Belum ya? Oke, sekarang akan Ibu jelaskan ya. Oke, jadi FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Jadi caranya itu adalah Jadi, bagaimana sih cara untuk menentukan FPB itu sendiri? Jadi, caranya itu adalah pilih faktor prima yang sama dengan pangkat yang paling kecil. Jadi, caranya itu kita menentukan faktorisasinya terlebih dahulu, kayak seperti minggu kemarin yang telah kita pelajari. Jadi, contohnya adalah kita tentukan FPB dari 30 dan 20. Sekarang kita menggunakan poin faktor ya. Pertama-tama kita cari yang 30 terlebih dahulu. Jadi di sini kita pembaginya adalah bilangan prima. Jadi kita mulai dari bilangan yang lebih rendah terlebih dahulu ya. Jadi bilangan prima tadi ada berapa aja? Ya 2, 3, 5. Jadi kita mulai dengan angka 2 dulu ya. 30 dibagi 15 bisa dibagi dengan 3. Hasilnya 5. Nah, sekarang kita hitung yang 20-nya menggunakan poin faktor. 20 dibagi dengan 2, hasilnya 10. 10 dibagi dengan
2, hasilnya 5. Oke, sekarang kita menentukan faktorisasinya terlebih dahulu ya, seperti yang minggu kemarin sudah kita bahas. Jadi, faktorisasi dari 30 adalah 2 kali 3 kali 5. Faktorisasi dari 20 adalah 2 pangkat 2 kali 5. Sekarang kita menentukan FPB. Tadi cara menentukan FPB adalah dengan pilih faktor prima yang sama dengan pangkat paling kecil. Jadi kita cari terlebih dahulu faktor prima yang sama itu yang mana? Ini. Faktor prima yang sama itu adalah angka 2 dan angka 5. Pilih pangkat yang paling kecil. Jadi kita pilih angka 2 karena 2 pangkat 2 itu lebih besar. Kita pilih angka 2 terus angka 5. Jadi 2 dikali 5 sama dengan 10. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, sekali lagi ya. Jadi misal, tentukan FPB dari 24 dan 32. Pertama-tama kita hitung yang 24 terlebih dahulu dengan menggunakan pohon faktor. 24 dibagi dengan 2, yaitu 12. 12 dibagi dengan 2, yaitu 6. 6 dibagi dengan 2, yaitu 3. Sudah sampai 3 aja karena 3 merupakan bilangan prima yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Bisa dibagi dengan angka 3 atau 1. Tapi kita cukup sampai angka 3 ini aja ya. Selanjutnya kita hitung yang 32. 32 dibagi dengan 2. Hasilnya 16. 16 dibagi dengan 2. Hasilnya 8. 8 dibagi dengan 2, hasilnya 4. 4 dibagi dengan 2, hasilnya 2. Oke, sekarang kita menentukan faktorisasinya terlebih dahulu. Faktorisasi dari 24 adalah 2 pangkat 3 dikali 3. Faktorisasi prima dari 32 berapa? 2 pangkat 5. Oke, sekarang kita tentukan FPB-nya. Pilih faktor prima dengan yang sama dengan pangkat paling kecil. Yang sama berarti 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 5. Kita pilih yang paling kecil, yaitu 2 pangkat 3. Jadi, FPB-nya adalah 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Berarti FPB-nya adalah 8. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke KPK. KPK. Di sini ada yang tahu KPK itu apa? Belum ada yang tahu? Oke. Sekarang KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Oke. Kalau tadi FPB faktor persekutuan terbesar, jadi sekarang KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Caranya bagaimana? Caranya, misalnya tentukan KPK dari 50 dan 60. Oke, pertama-tama tadi kita harus apa? Kita harus hitung 50-nya terlebih dahulu menggunakan pohon faktor. Oke, 50 bisa dibagi dengan 2. Hasilnya 25. 25 dibagi dengan 5. Hasilnya 5. Oke, sudah sampai sini ya, karena 5
merupakan bilangan prima. Selanjutnya 60. 60 bisa dibagi dengan 2. Hasilnya 30. 30 dibagi dengan 2. Hasilnya 15. 15 dibagi dengan 3. Hasilnya 5. Kita hitung faktorisasi terlebih dahulu ya. Faktorisasi dari 50 adalah 2 kali 5 pangkat 2. Faktorisasi dari 60 adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Oke, sekarang kita tentukan KPK. KPK tadi kita lihat adalah pilih faktor prima di sini ya. Tipsnya, caranya adalah pilih faktor prima dengan pangkat terbesar. Oke, sekarang kita cari, yaitu ada 2, 3, dan 5 pangkat 2. 2 pangkat 2 kali 3 kali 5 pangkat 2. Hasilnya 2 kali 2 sama dengan 4. Kali 3 kali 5 kali 5, 25. Oke, kita hitung. 4 kali 3, 12. 12 kali 25. Kali 5 kali 2, 10. Nolnya kita tulis, 1 kita simpan. 5 kali 1, 5. Tambah 1, 6. 2 kali 2, 4. 2 kali 1, 2. Kita jumlah. Oke, hasilnya berarti 300. Kalau tadi FPB dengan pilih faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil, kalau KPK pilih faktor prima dengan pangkat terbesar. Oke, sekali lagi ya. Kita hitung KPK dari 16 dan 20. 16 kita bagi dengan berapa? Dengan 2. Hasilnya 8. 8 bagi dengan 2. Hasilnya 4. 4 bagi dengan 2. Hasilnya 2. Oke, selanjutnya 20. 20 kita bagi dengan 2. Hasilnya 10. 10 kita bagi dengan 2. Hasilnya 5. Kita cari faktorisasinya. Faktorisasi dari 16 adalah 2 pangkat, ya betul, 2 pangkat 4. Faktorisasi dari 20 adalah 2 pangkat 2 kali 5. Kita tentukan KPK-nya ya. Tadi menentukan KPK gimana? Pilih faktor prima dengan pangkat terbesar. Jadi kita tulis dulu nih, kita pilih dulu nih faktor primanya yang mana dengan pangkat yang terbesar, yaitu 2 pangkat 4 kali 5. Hasilnya tadi 2 pangkat 4 berapa? 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 5, kita hitung ya. 16 kali 5. 6 kali 5, 30. 5 kali 1, 5. Tambah 3, 80. Berarti hasilnya 80. Oke. Oke anak-anak, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, sudah paham semua? Oke, sudah paham semua ya. Kalau sudah paham, Ibu akan memberikan soal berupa LKPD. Nanti kalian bisa menulis jawabannya di kolom jawaban, atau kalau tidak muat, bisa dibaliknya ya. Ibu beri waktu 30 menit, nanti kalau sudah kita kumpulkan, lalu kita bahas bersama-sama. Oke? Oke. Oke adik-adik, kita sudah membahas tadi soal yang telah
Ibu berikan, tapi tadi beberapa masih ada yang salah ya. Salah di sini adalah kalian kurang teliti dalam menghitung jumlahnya. Jadi misal 2 pangkat 4 itu kalian masih keliru dalam menghitungnya. Perkaliannya kalian masih banyak yang salah. Tapi kalau untuk menentukan cara menentukan KPK dan FPB itu kalian sudah bisa. Oke, sebelum Ibu tutup pertemuan pada kali ini, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya. Oke, tadi kita sudah membahas tentang apa sih? Ada yang ingin menjelaskan? Iya, betul. Kita tadi membahas tentang cara menentukan FPB dan KPK. Caranya tadi dengan menggunakan pohon faktor. Jadi kalau untuk KPK itu caranya adalah tulis bilangan prima dengan pangkat paling besar. Kalau FPB itu dengan, ya betul, dengan bilangan prima yang sama dengan pangkat terkecil. Jadi kalian sudah paham ya di sini, sudah bisa menentukan FPB dan KPK. Oke. Sebelum Ibu tutup, mungkin kalian bisa nanti di rumah bisa mereview lagi pelajaran hari ini supaya tidak lupa ya. Oke? Oke. Ibu mengucapkan terima kasih untuk kalian yang hadir hari ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila Ibu terdapat salah-salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.